foto yang lagi viral ya. Jadi mengenai pengobatan, yaitu Ibu Ida Dayak dari Kalimantan. Oke, yuk ikut terus. Ya, bro, ya. Ya. Oke, ya. Yuk. Iya, yang perihal yang lagi rame nih soal Ibu Ida Dayak yang merupakan ibu seorang dari Kalimantan dan katanya bisa mengobati berbagai macam penyakit yang sendiri sebagai seorang yang supranatural melihat viralnya fenomena ini seperti apa sih mungkin yang Ya, sendiri? itu kan semuanya itu talenta dari Yang Maha Kuasa ya. Nggak setiap orang mempunyai kemampuan seperti ini ya. Dan mungkin Ibu Daya ini salah satu yang diberikan ijabahan sama Gusti Allah, yang diberikan kepiawian. Jadi kita sebagai orang spiritual mendoakan agar Ibu Ida ini tetap umur panjang ya, dan dipakai oleh Yang Maha Kuasa untuk membantu masyarakat banyak tentunya ya. Jadi kalau Eyang itu setuju-setuju aja ya, karena setiap orang itu diberikan kemampuan masing-masing. Ada yang tukang masak mungkin ya, ada yang tukang potong ya, ada yang memang dia diberikan segala hal oleh Yang Maha Kuasa. Tentunya orang-orang semacam ini sangat amat dekat dengan Yang Kuasa. Nah, kalau bisa dikatakan beliau ini sebutannya apa sih yang kalau mungkin di kelompok yang kan bisa dikatakan supranatural. Nah, kalau dia ini apa? Seorang spiritual kah? Apa Kalau sebutannya mungkin? dalam istilah kerennya dia adalah spiritual sejati. Spiritual. Tetapi dalam istilah pada zamannya yaitu dukun ya. Kalau pada zamannya dukun itu bermacam-macam Mas. Ada dukun patah tulang ya seperti yang dialami oleh Ibu Ida ya. Ada dukun beranak ya. Terus ada pula dukun suwo ya. Jadi dukun itu bermacam-macam kategori menurut kebisaan mereka masing-masing. Dan biasanya ini adalah didapat daripada leluhur turun temurun. Metodenya seperti apa sih yang mungkin yang kalau yang lihat dengan video yang sedang viral ini, metode pengobatannya dia itu? Metodenya tentunya sebelum menangani orang ya dengan mantra, dia menyebutkan asma Allah ya, memohon bantuan kepada Gusti Allah, tentunya seperti itu. Karena saya sendiri belum ketemu langsung, hanya melihat di video-videonya. Tetapi yes oke, karena memang orang-orang Dayak sendiri kan kalau menari ritual ya, menari dengan ritual itu sama ya. Mereka berloncat-loncat, berteriak-teriak, seperti itu. Terus sambil berteriak-teriak itu mengundang roh, yaitu roh leluhur. Dan Ibu Ida yang berjoget-berjoget itu dia bukan berjoget karena dia mengundang. Gitu. Berarti bisa dikatakan dia juga seorang supranatural juga atau seperti apa ya? Karena kan mungkin yang lagi rame nih, kita tahu mungkin pesulap merah bisa dikatakan, dia mengatakan bahwa sosok Ibu Ida bukan seorang dukun, bukan seorang supranatural, tapi dia hanya seorang dokter ortopedi yang ahli tulang gitu. Nah, ini seperti apa ya? Kalau itu mah biasa-biasa aja ya. Gua males ngomongin soal dia ya. Jadi biarkan aja lewat, dia numpang panggung. Masalahnya ada yang viral, dia numpang panggung, itu aja, mencari sensasi. Tapi kalau yang lihat sendiri sosok Ibu Ida memang seorang spiritual ya, Iya, bisa dikatakan. iya. Karena satu, dia tidak mau duit, ya. Dan dua, dia keliling, dia tidak mau ada tempat praktek, karena dia tahu masyarakat kita itu banyak yang kekurangan, yang butuh bantuan, yang tidak terjangkau oleh pada medis ataupun apa saja. Ya, tetapi memang tenaga daripada Bu Ida sendiri kan tidak fokus karena banyaknya orang yang mau berobat ya, tidak sampai tuntas. Mungkin kalau ditangani 2-3 kali sampai 5 kali mungkin itu tuntas. Kalau hanya orang bengkok terus diluruskan itu ya oke. Tetapi untuk penggerakkan itu kan butuh latihan, Mas. Berarti memang sudah bertahun-tahun mungkin turun temurun ilmunya itu yang Ya, kita seorang spiritual pun nggak gampang, Mas, ya, untuk menirukan.
karena itu sudah ada pakemnya. Gitu. Nah, Eyang sendiri kan kita tahu juga Eyang pernah atau juga mungkin sering banyak orang yang mungkin sudah tahu juga sosok Eyang yang juga ikut sempat melakukan pengobatan massal gitu. Nah, Eyang mungkin bedanya pengobatan Eyang sama Bu Ida itu seperti apa sih? Kalau Ibu Ida itu karena dia ada yang mengundang, ya, ada yang mengayomi. Kalau Eyang siapa yang mengayomi, Mas? Ini kan atas inisiatif daripada Eyang sendiri. Kepingin bersumbangsi, kita ngomong sama warga setempat, ya, terutama mungkin lurahnya atau bagaimana, kumpulkan warga. Ya, kalau kita ada rezeki kita sekalian memberikan sembako seperti itu ya. Jadi beda-beda metode, ya, beda-beda. Jadi kalau Eyang itu bukan mencari viral, kalau memang Eyang ada rezeki dan yang diberikan kesehatan, kenapa enggak? Ya, yang melakukan. Sekarang pun seandainya ada yang mengundang, Eyang bersedia, ya. Tetapi bukan viral sama seperti Bu Ida sampai ribuan, nggak kuat. Tenagaku kan juga keterbatasan, ya. Nah, Eyang, kalau berbicara masyarakat sendiri, Eyang, kira-kira kenapa sih alasannya, mungkin sepengetahuan Eyang yang juga pernah melakukan pengobatan massal bisa dikatakan, kenapa, apa yang membuat masyarakat tertarik untuk datang melakukan pengobatan ini, Pak? Apakah karena memang masyarakat kita masih, mohon maaf, masih percaya dengan ya pengobatan tradisional atau seperti apa yang kalau yang melihat? Sebetulnya masyarakat kita itu masih gandrung, Mas. Dengan yang begini-begini ya, apalagi gratis ya. Dan dilihat dari video-videonya itu sangat amat menarik. Siapa sih yang nggak mau sembuh, Mas? Kan itu sebagian daripada ikhtiar. Ya. Jadi orang ikhtiar tuh diperbolehkan sama Yang Maha Kuasa gitu loh. Tapi dengan banyak juga masyarakat yang setuju dan tidak setuju nih, yang mohon maaf mungkin syirik nih yang gitu. Kalau itu, seperti apa ya? Silahkan saja, masing-masing orang mempunyai pendapat, ya. Jadi kita tidak boleh menyuruh orang agar percaya. Kepercayaan itu masing-masing pribadi, ya. Dan ini tidak boleh kita mendikte. Biarkan aja berjalan. Yang percaya monggo, yang nggak percaya ya sudah. Jangan bikin situasi itu heboh, bikin situasi itu viral. Kalau yang katakan sih orang iri aja sih itu, ya. Dengan keberhasilan orang, terus biarkan aja. Tentang dia percaya, ayo. Karena kalau orang percaya, Mas, air putih aja, ya, kita mantrai, orang itu percaya sembuh, ya. Karena air putih. Tetapi kan semuanya itu ada energi. Bu Ida sendiri mempunyai energi yang sangat luar biasa, sehingga bisa diberbagi kepada masyarakat pada umumnya. Energi apa yang lihat dari sosok Bu Ida sendiri? Mungkin ya, energi positif tentunya, karena untuk pengobatan kan positif, Mas. Gitu. Ada terlihat gitu nggak sih yang mungkin pada saat yang lihat di videonya, oh ternyata ada sosok-sosok apa? Sosok leluhurnya selalu membantu. Itu asli dari Kalimantan ya? Iya, asli dari Kalimantan. Dan Bu Ida kalau nggak salah dia Kalimantan pesisir. Pesisir itu daerah pantai. Dan kalau seperti di Australia itu ada pengobatan semacam Bu Ida, namanya suku aborigin. Ya. Suku aborigin itu nomaden, no home, ya, tidak punya tempat, ya, tidak punya nama. Jadi dia seenaknya menurut kata hati dia, gitu. Tapi mohon maaf yang ini kan mungkin viral ya, fenomenal gitu. Beberapa waktu belakangan ini, mungkin dulu juga yang kita tahu ada ponari dengan batunya, ya, gitu. Batu ini petir ya. Iya, ini sebenarnya memang orang ini dari dulu memang sudah ada karena memang kekuatan ya, dari sosial makanya baru terangkat atau seperti apa ya? Dari dulu kalau di Kalimantan yang saya dengar, ini kebetulan di rumahku ada tamu ya dari Kalimantan ya, itu Mbak Jeva sama si Unyu. Jadi mereka juga sharing sama aku, dan memang beliaunya itu memang dari pasar ke pasar gitu loh. Sering mengobati ya. Tetapi kalau di sana hal yang semacam ini biasa gitu loh, Mas. Karena masing-masing orang yang keturunan mereka itu bisa gitu loh. Dengan minyak apa itu namanya?
Minyak yang warna merah itu. Yang dimiliki Bu Ida tuh minyak apa sih? Kilat apa? Ya, Gitu. Jadi minyak ini memang untuk pengobatan gitu. Minyak bintang. Minyak bintang. Itu memang asli orang. Memang asli. Ya, memang asli. Bahkan dulu sebelum Bu Ida viral, aku sempat bicara sama Raden Wijaya atau Unyu itu, ada yang di sini yaitu minyak bintang. Nanti kapan-kapan aku kirimkan. Tapi sampai hari ini belum dikirim-kirim gitu. Sampai viral sama Bu Ida ya. Nah, yang dengan viralnya ini mungkin Eyang secara mungkin supranatural juga, spiritual juga merasa tersaingi nggak sih, atau mungkin merasa senang atau seperti apa? Senang bahwa kita diakui sebagai pengobat gitu loh Mas. Ya. Karena sekarang ini pro kontra itu banyak sekali, banyak dukun cabul, banyak ya. Tetapi itu kan dilakukan individu Mas, ya, perorangan. Tetapi semuanya kena. Ada dukun yang suka nipu, ada. Tetapi kita yang betul-betul keluar keringat, ngobati betul-betul, itu kena Mas imbasnya gitu loh. Tapi aku bersyukur bahwa dunia supranatural di Indonesia ini masih banyak penggemarnya. Terakhir yang mungkin apa yang sampaikan buat masyarakat mungkin yang masih adanya pro kontra dengan fenomena ini, apa yang ingin yang sampaikan? Ya, sebaiknya kita sebagai orang-orang bijak ya. Kalau Anda percaya monggo. Kalau Anda nggak percaya jangan. Karena ini pembuangan energi dan di hatimu jangan diracuni. Karena hati yang dengki itu adalah racun. Apalagi di bulan puasa ini kita harus melebur dosa ya. Kita harus bersama-sama mendoakan semoga Ibu Ida diijabahi oleh Yang Maha Kuasa, dipakai oleh Gusti Allah untuk mendarmakan kebisaannya kepada masyarakat umum ya. Agar kita ini yang tidak mampu tersentuh ya. Dengan begitu kita juga tidak memaksakan untuk masyarakat agar percaya sama Bu Ida. Ya, medis juga bagus, ya, kedokteran juga bagus. Karena semuanya bersekolah. Kalau kedokteran itu harus hafal anatomi tubuh manusia dan mereka bersekolah. Nah, kalau Bu Ida mungkin dengan tapa beratanya ya, dengan mantra-mantranya. Jadi masing-masing itu mempunyai bagian masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan gitu loh. Cukup. Ya, itu pesan daripada Eyang. Kita telah mana yang baik kita pakai, mana yang enggak baik jangan dipakai, agar hatimu bersih tidak teracuni. Eyang ucapkan selamat malam dan salam sahyang, yaitu sahabat Eyang, dan tidak lupa Eyang ucapkan I love you full. Bye.